Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sastrina Mamus dengan NIM 2021-21094. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 5 dengan judul Masyarakat dan Partisipasi dalam Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan ketimbang sebelumnya. Rincian peraturan perundang-undangan pemerintah daerah telah diputuskan dan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Yang pertama yaitu bidang ilmu politik. Keberadaan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara tersurat dan nyata menunjukkan betapa kuatnya dukungan peraturan perundang-undangan terhadap pemerintah daerah yang dijalankan melalui prinsip partisipasi masyarakat. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi. Keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesepakatan pihak publik kepada bertambahnya permintaan dan penawaran public goods dalam Smith 1985. Dan yang ketiga, dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda. Terus kemudian yaitu bidang administrasi pembangunan. Pemerintah daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi. Secara normatif memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti FIKB 2002 menunjukkan hasil bahwa memang ada perbedaan pemahaman mengenai makna daerah otonom dan di kalangan masyarakat serta ada kemajuan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Namun kemajuan partisipasi ini lebih disebabkan oleh peran elit daerah sehingga belum ada jaminan terhadap keberlangsungan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu memahami makna masyarakat. Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, maka pembahasan sebaiknya terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Menurut Kortan, menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok yang memiliki kepentingan bersama. Namun, kemudiannya justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai introduction population of organism. Terus pengertian terakhir yang diacu oleh Kortan tersebut telah menyertai aspek spasial dalam kehidupan sekelompok orang. Pendapat ini diperjelas oleh Midgley 1986 yang mengungkapkan bahwa konsep masyarakat jarang sekali didefinisikan dalam literatur meskipun ia menjadi isu sentral. Pembatasan pada lingkungan spasial yang terendah tersebut masih menyisakan persoalan jika unit analisis partisipasi masyarakat berada pada tingkat pemerintahan daerah seperti kota dan kabupaten. Pada kenyataannya, masyarakat juga dikelompokkan pada berbagai tingkat administrasi yang memiliki konsekuensi batas-batas teritorial tempat masyarakat tersebut secara bersama-sama menjalankan partisipasi dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah, maka dilihat asal-usul penyebutan istilah bagi nama daerah dalam tradisi barat.
Ternyata hal tersebut berkaitan dengan posisi masyarakat sebagai dijelaskan oleh Norton. Awal mula sebutan daerah otonom ini berasal dari Yunani kuno dan Romawi. Selanjutnya yaitu tentang rentang pengertian partisipasi. Pembahasan berikutnya mengenai kandungan apa yang tercakup dalam istilah partisipasi. Yang pertama itu partisipasi intransitif, apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi intransitif, apabila subjek tertentu berperan serta dengan tujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral, apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi mengandung konotasi positif, begitu pula sebaliknya. Jika kegiatan berpartisipasi ditunjukkan pada tujuan yang tidak sesuai pada etika, maka ia disebut tak bermoral. Partisipatif juga bisa dibedakan apakah ia bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipasi tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendali. Oleh karena itu, partisipasi bentuk ini juga sering disebut dengan deliberate participation. Pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administrasi dengan menambah kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebut sumber daya yang langka. Pengertian partisipasi di atas tentu sudah lebih mendalam dibandingkan definisi yang diuraikan pertama kali. Akan tetapi dari hal tersebut masih belum menunjukkan sentuhan dimensi spasial dari pemahaman terhadap istilah partisipasi. Tentu partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang autentik. Namun, jenis partisipasi ini dianggap terlalu ambisius karena memerlukan perubahan struktur sosial yang nyata dan retribusi kekuasaan besar-besaran yang tentunya sulit dipenuhi oleh banyak negara berkembang. Oleh karena itu, PBB pada tahun 1981 mengajukan pandangan yang berbeda tentang definisi partisipasi masyarakat dengan menekankan pada autonomy and self-relation in participation. Dari penjelasan mengenai cakupan makna arti partisipasi masyarakat di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam arti luas mencakup pula involvement and expoverment. Partisipasi berentang mulai dari pembuatan kebijakan implementasi sampai ke dengan kendali warga negara terhadapnya. Partisipasi dapat terjadi bila ada demokrasi. Terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi. Kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi publik sebagai sebuah kesepakatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya. Partisipasi ini lebih dihargai sebagai suatu layanan dasar dan bagian integral dari local government. Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat dilepas dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Einstein sebagaimana yang dijelaskan oleh Burns. Pada tangga pertama, terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan trafik. Tangga ini bertujuan untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan program. Tangga kedua terdiri dari tingkat yang melibatkan dialog dengan publik. Terus, tangga yang tertinggi terdiri dari tingkatan yang memberi warga derajat lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Dengan memahami keberadaan ruang publik tersebut dalam pemerintahan daerah, maka modifikasi terhadap tipologi Einstein diperlukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu dibedakan lebih saksama antara partisipasi dengan kendali. Yang kedua, beragam bentuk pemberdayaan dapat dipertimbangkan dalam bahagia atas dari tanggapan partisipasi di atas. Yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah tingkat-tingkat di dalam tangga tersebut seharusnya tidak dihitung. Adapun paradoks partisipasi ketika ia dikaitkan dengan hubungan antara birokrasi dengan masyarakat. Keputusan birokrasi memberikan peluang kepada para penjabat untuk mengabaikan keberadaan publik tertentu. Ia memberikan hak istimewa kepada pihak lainnya.
Terus penentuan secara serempang. Pilihan prosedur dan sifat partisipasi jelas menentukan makna dan derajat partisipasi itu sendiri